Jurnal SEA Games ke-33 tahun 2025 Thailand disampaikan tim liputan Radio Republik Indonesia. Selamat pagi dan salam olahraga. Jurnal SEA Games Thailand 2025 hari ini kami awali dari olahraga panjat tebing dan tenis yang berhasil mengawinkan medali emas bagi tim Indonesia. Atlet panjat tebing Indonesia kembali mengawinkan medali emas dari nomor speed putra dan putri di SEA Games 2025. Dalam perlombaan di Bangkok Sport Climbing Center Bangkok, 2 emas dan 2 perak dipastikan jadi milik Indonesia pada Sabtu kemarin. All Indonesian Final terjadi di 2 nomor tersebut. Dari nomor speed putra, Antashafi Robi berhak atas medali emas setelah mengalahkan sang senior Alfian Muhammad. Catatan waktu Antashafi 4,83 detik sedangkan Alfian 5,08 detik. Setelahnya dalam nomor speed putri, Puja Lestari berhak atas medali emas mengalahkan Susan Nur Hidayah. Catatan waktu Puja adalah 7,33 detik dan Susan 8,22 detik. Emas Antashafi tercatat sebagai yang ke-29, sedangkan Puja jadi yang ke-30. Ini sekaligus menjadi emas ke-9 dan ke-10 Indonesia pada hari kelima SEA Games 2025. Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI, Yeni Wahid, menyebut pencapaian panjat tebing di SEA Games Thailand kali ini telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian atlet panjat tebing kita memang luar biasa sekali, bahkan untuk lead yang sebetulnya target kita masih berapa tahun lagi, ternyata sekarang sudah mulai kita berada di podium. Atlet-atlet kita muncul di podium dan bahkan memenangkan medali emas. Selanjutnya, tim tenis bergu putra Indonesia meraih medali emas SEA Games 2025 usai mengalahkan Thailand 2-1 malam tadi. Penentu kemenangan Indonesia atas Thailand diciptakan ganda putra Justin Barty, Christopher Rungkat di National Tennis Development Center Bangkok. Medali emas tim bergu tenis putra ini menjadi yang ke-11 sepanjang hari kemarin. Setelahnya, bergu putri juga meraih emas. Indonesia meraih medali emas nomor tim bergu putri SEA Games 2025 setelah mengalahkan Thailand 2-1. Pada pertandingan ketiga atau penentu, pasangan Aldila Suciadi Jenis Chen yang berhadapan dengan pasangan Mancaya Sawangkeu Pangetan Pilpech tampil solid. Petenis Indonesia Justin Barty merasa begitu emosional dengan pencapaiannya di partai final bergu putra tenis SEA Games Thailand ini. Ia berterima kasih kepada semua pihak dalam raihan emas pertamanya di ajang SEA Games. Benar-benar saya berterima kasih kepada seluruh tim yang mempercayai saya despite all 2 hari 3 hari ini. Berterima kasih kepada Christo, semua PLT dan juga kepercayaan seluruh Indonesia. Terima kasih banyak emas pertama saya. Sementara itu, atlet lompat andalan Indonesia Maria Natalia Londa berhasil menuntaskan dahaganya meraih kembali medali emas nomor lompat jangkit putri SEA Games setelah menjadi yang terbaik di SEA Games 2025 Thailand. Tampil di Stadion Supacha Lasai Bangkok kemarin, Maria sukses membukukan lompatan sejauh 13,85 meter. Sebagai capaian terbaiknya dalam 3 percobaan demi mengatasi rival terberatnya, sekaligus atlet lompat andalan tuan rumah, Parinya Chuai Ma Roeng, yang mampu mencatatkan lompatan sejauh 13,79 meter. Maria Londa bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya kembali berpartisipasi dalam ajang multi-event terbesar se-Asia Tenggara ini. Yang pertama pasti mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan juga seluruh masyarakat Indonesia karena sudah memberikan doa dan supportnya sehingga sampai saat ini di SEA Games ke-9 saya masih diizinkan dan masih diberkati untuk mendapatkan 1 medali emas di nomor triple jump. Ya, kalau melihat pertandingan tadi seperti apa sih persaingannya? Semuanya bagus karena kan ini multi event. Jadi saya tadi berlomba 6 orang, semua lawan itu memang bagus-bagus, semua persiapannya baik-baik. Memang rezeki yang diberikan Tuhan saat ini kepada saya itu. Dengan demikian, Maria berhasil merebut kembali medali emas lompat jangkit putri SEA Games yang 3 edisi sebelumnya selalu dimenangkan Parinya. Bagi Maria, ini sekaligus menjadi medali emas ke-7 level SEA Games yang telah ia kumpulkan. Selain 3 medali emas lompat jangkit,
Maria juga pernah memenangkan emas lompat jauh putri SEA Games untuk edisi 2013, 2015, 2019, dan 2023. Maria masih berpeluang menambah 1 emas lagi jika ia mampu mempertahankan gelar di nomor lompat jauh putri, mengulangi kesuksesan yang ia raih 2 tahun lalu di Kamboja. Dalam raihan 11 emas bagi tim merah putih kemarin, emas juga dipersembahkan dari cabur menembak yang dipersembahkan atlet menembak putri Indonesia Dominik Rahmawati Karini, menyumbang 1 medali emas dan 1 perak dari nomor 10 meter air rifle beregu dan persorangan pada debutnya di SEA Games 2025 Thailand. Dominik tampil konsisten dan berkontribusi besar dalam keberhasilan tim beregu putri Indonesia meraih emas dengan skor akumulasi 1875,1 di Potaram Shooting Range Bangkok. Raihan tersebut sekaligus memecahkan rekor SEA Games yang sebelumnya dipegang Vietnam sejak edisi 2021 dengan skor 1866,1. Dalam pertandingan beregu, Dominik menjadi penyumbang nilai tertinggi tim Indonesia dengan skor 627,6, disusul Dewi Laila Mubarokah dengan skor 624 dan Yasmin Figlia Ahadiat 623,5. Dengan tambahan 11 medali emas pada hari kelima pelaksanaan SEA Games 2025, Indonesia kembali menyalip Vietnam ke posisi kedua klasemen perolehan medali. Tim Merah Putih mengoleksi 31 medali emas, 43 perak, dan 36 perunggu. Tuan rumah Thailand melesat dengan 95 medali emas, 60 perak, dan 39 perunggu untuk menempati posisi pertama. Vietnam di posisi ketiga dengan 30 medali emas, 29 perak, dan 54 perunggu. Singapura dengan 19 emas, 19 perak, dan 25 perunggu di urutan keempat. Malaysia kini berada di posisi 5 besar dengan 16 emas, 15 perak, dan 48 perunggu. Hari ini tim Indonesia berpeluang kembali mendulang medali emas dari sejumlah cabang olahraga, di antaranya balap sepeda, panjat tebing, wusu, bulu tangkis, karate, dan menembak. Demikian jurnal SEA Games 2025 Thailand pada hari ini. Saya Indra Virgiantara, Tim Liputan Radio Republik Indonesia. Demikian jurnal SEA Games ke-33 tahun 2025 Thailand.